nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Saya Kopro Salsina dari tim TML Jakarta. Hari ini kita akan ada seminar tentang mitos autisme dan kampanye hidup organik. Kepo dengan kegiatannya seperti apa? Let's go, kita ikutin. Ini adalah TML yang kedua di daerah Tanah Baru. Jadi kita juga sambil soft launching nih. Nah, di sini ada gue. Halo teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ya, ini ada juga snack, free snack. Dan yang penting itu ada sini kita lihat ada juga ubi dan pisang kukus. Nah, ini salah satu bentuk kita untuk mengkampanyekan hidup organik. Nah, di sini juga ada teman-teman TE, ada Pak Fadel, ada Bu Ismi yang selalu makan nih, ada Bu Nizas, ada juga Bu Rahma. Penasaran di atas ada apa? Let's go! Nah, di sini sudah ada beberapa peserta yang sudah hadir dan saya hai Ibu. Nah, ini orang tua hebat yang masih semangat untuk belajar tentang autisme. Coba tanya-tanya, ini Ibu siapa namanya? Dari sini nih, Ibu siapa? Saya Ibu Desi. Bu Desi. Dari mana Bu? Dari mana? Dari kebetulan di belakang sini rumahnya. Oh, dekat ya. Oke. Ibu siapa ini? Saya Rubina. Kebetulan anak saya sekolah di TML. Oke, lagi-lagi. Saya Aulia, anak saya juga sekolah di TML. Oke. Saya Taman Ayu, rumah saya di Daerah Bogor. Wah, jauh. Lumayan. Saya Agnes, saya juga rumahnya di sekitar sini. Oke. Saya Sari, di Darafur. Oke. Terima kasih Ibu. TML telah mengadakan mini seminar dengan tema Kupas Mitos Autisme dan Kampanye Hidup Organik di Learning Center 2 Rumah Terapi dan Homeschool Autis TML di Tanah Baru, Depok. Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk sosialisasi tentang autisme yang didukung oleh Kemendikbudristek. Kegiatan ini diadakan untuk orang tua yang memiliki individu autistik, praktisi, dan masyarakat umum. Lagi prepare apa Bu Eni? Lagi menyiapkan snack, Bu, buat ibu-ibu peserta seminar hari ini. Waduh, snacknya apa aja nih? Iya, kita ada snack yang sehat, rebus-rebusan, ubi selembu sama pisang. Mantep nih. Ada Bu Sela juga. Siap ya Bu seminar hari ini ya? Siap dong. Semangat nih. Wah, apalagi Bu Nizat. Waduh, semangat banget ini. Wonder Woman ini. Nih ada juga Bu Rahma. Mini seminar ini telah diadakan beberapa kali. Kegiatan ini berisi pemberian materi, sharing session, tanya jawab, dan juga konsultasi dengan ahlinya. Harapan dari kegiatan ini adalah semakin banyak yang aware terhadap kondisi autisme, karena autisme bukan sebuah penyakit, tetapi kondisi yang dimana memiliki gap antara autistik dan neurotipikal. Sehingga bagaimana kita mampu mengisi gap tersebut seperti pada usia pada umumnya. Sehingga orang tua perlu nih berperan dalam terapi anak. Yang kandungannya baik-baik aja, tapi antiautis. Dan tidak ada USG, mau itu 3 dimensi, 4 dimensi, 17 dimensi, atau dimensi lain yang bisa melihat autis. Nggak ada. Early onset, kalau itu tadi yang dilakukan itu. Jadi artinya early onset, beliau anaknya dipanggil udah respon. Pada usia 3 bulan dia harusnya udah bisa melihat, merespon pada saat dia 3 bulan. Dia nyaman dengan, dia ketawa dengan orang yang sering dia jumpai, dan dia sedih atau dia nangis dengan orang yang baru. Nah, respon itu nggak muncul. Jadi, tapi kan itu biasanya nggak ketahuan ya, maksudnya kita nggak terlalu aware. Biasanya aware-nya itu adalah di usia-usia, kalau dari catatan kami, rata-rata 18 bulan. Saya punya teman yang anaknya juga sama usianya. Pada saat belajar dengan Mirsatopi, saya enggak. Anak itu bisa menerangkan gitu. Kok anak saya enggak gitu. Apakah masih juga bisa memudahkan usaha Mirsatopi? Itu yang sulit ya, kerjanya kenapa? Karena itu kan cuma punya samplingnya cuma satu ya. Saya nggak berani jauh ke sini.
Pak Samuel itu kan juga informasi dari mamanya kan juga pada saat mau naik pesawat dia step kan. Oh iya itu sama. Nah itu regresi. Tapi kan artinya kita yang maksud saya yang mau saya sampaikan adalah bahwa yang kita bisa firm, yang kita bisa sampaikan ada yang namanya late onset. Tapi artinya apakah tipping point yang penyebabnya adalah panas? Nah, saya nggak berani gitu. Kalau tidak bukan itu. Kita punya dua otak. Ada namanya central nervous system, otak ini. Dan ada namanya enteric nervous system. Enteric nervous system. Ini saling berhubungan. Kayak ibu lapar, emosi kan? Kalau misalnya orang lapar mungkin emosinya lebih bergejolak. Nah, itu pada anak atau pada orang yang autis, bayangkan pada orang autis itu lebih gejolaknya lebih besar lagi. Oke. Nah, dari CNS ini terhubung ke ENS melalui vagal nerve atau vagus nerve tadi, melalui vagus nerve tadi dari CNS ke ENS. ENS itu apa sih? Enteric nervous system itu adalah kalau ini otak, kalau ini adalah saluran pencernaan kita dari usus ke bawah, usus halus ke bawah, ya, dari usus halus ke bawah. Apa yang terjadi? Ternyata di usus halus itu juga ada ditemukan neuron. Ya, ada neuron di sini. Seperti yang tahu, neuron itu adalah sel-sel otak, ini ada di sini. Ya kan? Nah, dengan demikian, apa yang terjadi? Gejolak yang terjadi pada lambung atau pada usus daripada anak autis akan sangat mempengaruhi kondisi daripada otaknya dia, kondisi mentalnya dia. Poinnya apa Pak? Saya nggak ngerti. Ketika ibu makan nih, ketika ibu makan itu kan sebenarnya ibu bukan makan buat diri, melainkan untuk bakteri yang hidup di usus itu. Karena pencernaan kita tidak ada bakteri di dalam usus kita. Seperti yang ibu tahu, bakteri kita itu ada dua. Sebagai bakteri baik, ada yang disebut bakteri buruk. Bakteri baik dia hidupnya melalui serat. Bakteri buruk hidupnya melalui gula atau glukos. Nah, kalau ibu cek snack-snack yang ada di konserva dan lain-lain, ya kalau nggak gula atau buruk. Dan dua itu adalah sini dengan dulu. Itulah sebabnya kenapa akhirnya kalau seumpamanya kemudian dia lebih banyak yang bakteri buruknya, yang masalahnya apa? Terjadi ketidakseimbangan biota di usus. Nama kondisinya dysbiosis. Dysbiosis ini adalah temannya atau precursor dahulu sebelum terjadinya yang disebut sebagai autoimun. Hubungannya apa Pak? Hubungannya balik lagi ke sini. Kalau anak autis juga membuat jauh lebih sulit untuk terjadinya proses pembelajaran atau terapi kepada anak-anak yang memiliki autisme. Alergi adalah pembelajaran di tingkat seluler. Jadi sel ibu itu belajar. Alergi itu kan artinya adalah ancaman yang bukan ancaman. Dari dia ancaman tapi dia responnya mengeluarkan histamin. Dia mengeluarkan histamin. Alergi itu artinya adalah ini bukan ancaman, tapi sel ibu menganggap ini ancaman. Dia merilis histamin. Histamin itu meler, gatal, dan lain-lain. Ya. Nah kalau seumpamanya dia bisa direduksi, dimunculkan pelan-pelan yang membuat kamu alergi. Tapi kita itu adalah learn response. Apa namanya? Hiperaktivitas ini bagian otak. Ini bagian otak. Ini adalah respon yang dipelajari. Satu menjawab pertanyaan. Jadi nggak usah ikut. Saya ambil contoh yang lain. Ada anak autis kalau dia dikasih makan coklat. Oke? Karena kalau dikasih makan coklat dia lompat-lompat. Oke. Sekarang kayak gini caranya. Kita kasih aja coklat, tapi sedikit aja. Ya, ada dasarnya berpikir begini. Ketika kita makan coklat, kita happy. Tapi happy-nya anak autis magnifikasi gitu. Jadi kalau kita happy-nya senyum dia lompat. Betul. Nah dengan demikian, kalau seumpamanya kita ketemu suatu metode yang bisa untuk mereduksi daripada dia punya happiness itu, dia bisa kontrol happiness tersebut, dia maka hilang.
rasakan sedikit dulu, dia happy, kita melakukan terapi tilang, happy-nya, ekspresi happiness-nya dia yang kita kontrol gitu. Dengan demikian lama-lama seiring dia udah bisa handle katakan sejumput coklat, kita naikin, lama-lama dia biasa. Nggak ada anak-anak di sana yang di blocking untuk makan coklat, nggak ada. Diskusi sama dokter anak gitu, terus ya dokter anak kan pakai opini ya. Jadi sebenarnya kayak cerita buku itu kan sebenarnya waktu kita kasih kadar tertentu itu sebenarnya dia belajar semua. Jadi kalau dibilang alergi sama dokter baik, saya nggak bisa bilang dia salah. Itu kan ilmu yang dia pelajari. Jadi saya sama-sama diskusi di dalam bismillah aja gitu. Tetap kasih tomat, tapi emang nggak berlebihan dulu. Mungkin dia tomat kan banyak gitu, sehari mungkin bisa satu tomat. Saya kasih sama anak. Jadi pelan-pelan dia tetap dapat, tapi kadangnya saya kurangin gitu. Dia harus dikasih stimulasi yang banyak sekali supaya berubah dari rigid menjadi fleksibel. Nah ini yang saya bilang pasti beda dengan tempat terapi ibu, pasti beda dengan tempat terapi mana. Nomor satu pasti adalah ibu. Kalau tempat terapi rata-rata itu dia dimasukkan ke dalam ruangan, betul ya? Dia masukkan ke dalam ruangan, jadi kemudian dia spend waktu katakan dibaca di dalam situ, ya, selesai, lalu mengulangi lagi keesokan hari. Sementara kalau kita memberikannya adalah otot. Ini satu yang menjadi prioritas. Jadi artinya ini bisa dilakukan di rumah. Caranya gimana? Simple. Ajak anak ibu, jangan kaki, misalnya tanpa pakai alas kaki. Ya. Terus diserikin lagi dia malah menolak kayak gitu. Apa kalau bosan atau kayak gimana gitu. Thank you. Tidak muncul, ada dua. Respon tidak muncul, cuma ada dua. Non-conformance dan non-ability. Kalau non-ability emang dia nggak bisa. Kalau dulunya bisa, sekarang dia nggak mau, namanya non-conformance. Artinya dia nggak mau. Terima kasih peserta yang telah hadir. Semangat terus untuk belajar dan jangan lupa belajar bersama TML. Sampai jumpa di lain waktu. Next, kota mana lagi nih yang akan TML hadiri untuk mini seminar?